Halo Mbak Nani. Bentar. Aku cek suara. Teman-teman, suaraku jelas nggak? Apa ngulang-ulang? Hai Kinan. Hai. Ada nih Putu Nataya. Oke. Oke. Tadi aku dikabarin sama timku kalau suaranya aman. Tapi kayaknya dia agak melambat. Coba aku nggak pakai headset deh. Ya, jadi seperti biasa, hari ini aku mewakili tiga generasi. Minggu lalu sama Mbak Putu ya, kita mau live. Cuman hari ini mohon maaf live-nya cuman sebentar, 30 menit ke depan. Jadi boleh tanya jawab langsung, terserah mau bahas apa aja. Dan mohon maaf aku di kamar karena kamar kerjanya lagi dipakai sama suamiku. Aku sambil kerja juga ya, jadi sambil ngetik-ngetik. Kalau ada yang mau ditanya boleh sebentar sambil aku buka dokumen pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Bentar ya, dokumennya mana ya? Aku lupa. Sebentar. Halo. Buat yang udah join, kalau misalnya ada yang mau ditanya duluan gak apa-apa sambil aku menunggu tadi hasil dari timku pertanyaan-pertanyaannya apa. Oh iya, bagi yang baru join belum kenal, perkenalkan, aku Saskia dari tiga generasi. Kebetulan aku adalah seorang psikolog anak dan keluarga, ibu dari seorang anak juga, baru satu orang anak aku, dan tiga generasi lagi aktif-aktifnya kita mencoba memberikan edukasi dalam bentuk berbagai macam ya, dan di berbagai sosial media, mulai dari di TikTok, terus ada kita punya Instagram juga @tiga generasi. Kalau di Instagram kita lebih banyak yang tulisan gitu, infografis, kalau para ibu-ibu dan bapak-bapak mau baca atau teman-teman remaja mau baca juga bisa. Terus juga kita punya buku anti panik untuk parenting anak 0 sampai 3 tahun dan juga kehamilan. Ada juga yang tentang persiapan pernikahan, dan kita lagi mau dalam proses penerbitan buku parenting untuk 3 sampai 5 tahun gitu. Nah, hari ini biasanya setiap Selasa tuh memang aku atau siapapun dari tiga generasi psikolognya kita akan ngobrol-ngobrol nih, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk atau masuk pada saat live. Karena kadang-kadang kalau dijelasin di komen di VT tuh gak bisa lebih panjang gitu. Jadi dibukalah live berkala setiap minggu ini supaya bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, jadi aku coba dulu dari yang pertanyaan di komen. Bentar. Aduh, ini banyak juga ya. Oke, ini ada list pertanyaan. Ini pertanyaan yang paling sering ditanya setiap minggu, bahwa banyak, halo selamat hari Selasa Mbak Nur Alifah. Lagi-lagi tentang gimana sih caranya mengontrol emosi ketika mau marah sama anak gitu, atau kita tiba-tiba mungkin capek dan akhirnya marah gitu. Padahal tahu kalau setiap habis marah itu nggak ada gunanya, jadinya juga diulang-ulang, tapi memang stres banget gitu ya gitu. Nah itu, sorry ada suara motor, biasalah ibu-ibu. Nah, jadi sebenarnya kalau tentang marah ini memang ini adalah sebuah latihan ya, karena marah itu adalah emosi primitif, salah satu emosi dasar orang gitu ya, manusia. Kita memang terlahir dengan itu gitu, dan kita sama-sama tahu sebenarnya kalau sesuatu yang kita selesaikan dengan cara marah itu biasanya malah membuat kondisinya malah makin rumit. Kenapa sih orang kalau menyelesaikan masalah tuh, baik kita ke anak atau kita ke suami, itu malah makin rumit gitu. Ternyata ini ada penjelasan secara memang biologisnya atau dari sananya gitu. Jadi kita diberikan badan, karena ada syaraf otak ya yang mengatur di kepala kita nih. Ini kalau ngomongnya agak teoritis gitu sebetulnya. Kenapa sih kalau marah tuh malah menyelesaikan masalah? Karena setiap orang itu lahir dengan, kita tuh punya 3 respon saat menghadapi sesuatu yang menurut kita mengancam. Mengancam itu tuh bisa jadi kayak ya hewan buas gitu ya, atau bisa jadi suara orang marah tuh juga mengancam gitu. Nah, si 3 respon utamanya ini adalah
kita menyerang balik atau fight, atau flight kita kabur, atau freeze kita kayak beku gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah jadi ketika mendengar suara marah itu, anak-anak itu kayak tombol emergency bahaya tadi tuh akan menyala. Begitupun kita saat mendengar anak tuh rewel, tombol emergency kita tuh juga akan menyala gitu, sehingga sama-sama nih kita jadi lebih mudah marah gitu karena ada sesuatu yang mengancam. Nah masalahnya kan karena kita sekarang udah tahu ya kalau otak kita itu tuh ada tanda-tandanya gitu yang selalu membuat kita nggak kelar-kelar kalau kita makin marah. Jadi memang salah satu cara yang paling gampang sebetulnya adalah untuk mengontrol marah mungkin bukan harus dikontrol. Tapi kalau kita saat merasa marah nggak tahan pingin teriak atau nggak tahan pingin ngamuk gitu, kita diem aja mendingan gitu. Jadi diam tuh adalah sesuatu yang cukup menyelesaikan masalah dibandingkan kita ngamuk lagi balik, seenggaknya pada saat itu. Tunggu dulu, diem, kita pause dulu. Nanti kalau emosi kita udah agak lebih stabil baru kita ngomong lagi. Dan gimana sih cara taunya kita kapan harus pause atau kapan harus diam gitu ya. Itu biasanya tiap orang beda-beda. Jadi ada yang lebih mudah, lebih gampang menyadari tanda-tanda fisiknya. Misalnya kayak kita deg-degan, atau kita kayak udah mulai kupingnya panas nih gitu, atau udah mulai keringetan kayak bentar lagi mau marah gitu. Atau ada orang yang tahu gitu perasaannya udah berkecamuk banget nih, nggak enak rasanya di hati nih gitu, kayak udah dongkol gitu. Nah itu kita bisa pause. Atau ketika pikiran kita udah jelek semua gitu, nah itu kita pause gitu. Jadi mulai dari kita menyadari diri sendiri, menyadari tanda-tanda diri kita sendiri, entah dari aspek fisik, kemudian entah dari aspek emosional, atau tanda-tanda di pikiran kita untuk tahu bahwa oke nih bentar lagi aku marah. Di situ kita berhenti dulu, kita nafas dulu supaya otaknya ketipu kalau kita jadi kayaknya nggak mau marah gitu, nggak jadi marah sebetulnya. Dan bisa minum juga, baru deh kita kalau pas udah agak legaan baru kita bisa mikir ini kondisinya kayak gimana. Itu satu buat pertanyaan para ibu-ibu yang aku juga masih belajar, karena mengatur marah ini adalah pembelajaran seumur hidup gitu ya. Jadi dan mengenali juga sebenarnya isunya kita tuh seperti apa dan apa yang membuat kita gampang marah gitu. Nah ini udah ada pertanyaan masuk dari teman-teman yang datang ke live, dari ibu atau bapak nih, Krisna Ismadewa. Gimana caranya agar anak bisa terbuka sama orang tua? Oke, ini aku perlu juga umurnya untuk Ibu Krisna Ismadewa, karena kayaknya tiap usia tuh punya caranya sendiri untuk kita bisa dekati, walaupun memang pada dasarnya itu terbentuk dari kebiasaan juga gitu. Jadi kita sebenarnya kalau bisa kita punya rutinitas setiap harinya tuh untuk ngobrol-ngobrol yang dari hati ke hati gitu ya, berkualitas sama anak sekecil apapun gitu. Jadi biasanya kalau anakku kan masih batita ya gitu, kalau misalnya mau tidur atau pagi habis bangun itu aku suka tanya-tanya gitu, tadi yang bikin seneng tuh apa gitu, atau tadi tuh yang bikin marah tuh apa gitu. Jadi aku tanya, atau kamu lagi seneng nonton apa gitu. Nah kita berusaha lah mengikuti juga perkembangan, terutama kalau anak remaja yang lagi mereka sering omongin apa, yang mereka lagi sering seneng gitu atau idolakan tuh apa, biar ada satu topik yang sama untuk diobrolin gitu. Jadi pastikan kita ngobrolnya sehari-hari itu tuh bukan cuma tentang akademisnya, tugasnya udah selesai apa belum, atau nanya gimana kabar hari ini, terlalu luas gitu. Tapi kita tanya hal-hal yang menyenangkan buat dia. Dan sebenarnya itu kalau dari buka obrolannya. Sisanya adalah sebenarnya kemampuan kita mendengarkan atau listening gitu. Jadi kadang kita tuh cuma dengerin suaranya doang gitu, maksudnya kayak nggak hadir benar-benar mendengarkan, karena pas anak kita lagi ngomong tuh kita udah punya jawaban, ini kayak aneh banget jawabannya, atau kayak duh zaman aku kan dulu nggak kayak gitu. Kita udah punya pikiran lain dalam hati kita gitu, dalam otak kita. Di situ yang membuat kita jadi kurang bisa nih menanggapi anak sesuai dengan kebutuhan dia, sehingga dia makin tertutup gitu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang kita nggak ngerti dari omongan anak kita bisa ngulangin lagi, misalnya kayak oh jadi maksud kamu tuh seperti apa gitu. Nah terus kalau kita masih merasa kita nggak bisa sepakat sama itu, kita kayak ya udah oke ya, misalnya mama atau ibu atau mami gitu ya, coba mikir lagi dulu, soalnya mami baru denger tuh hal-hal kayak gitu. Kita tanya aja bagusnya apa menurut dia gitu. Jadi jangan langsung tertutup sama pendapat dia, intinya gitu sih. Komunikasinya itu lebih ke bagaimana kita secara respect membuka diskusi dan ngomong, dan juga bagaimana kita secara mindful atau secara fokus dan penuh mendengarkan. Jadi komunikasi, keterbukaan itu ini tentang bagaimana kita berbicara dan juga bagaimana kita mendengarkan gitu. Oke. Terus ada pertanyaan lagi. Wow, ya aku cuma bisa setengah jam, jadi tidak apa-apa kita ngebut. Tinggal 20 menit lagi.
Oke, anak saya 3 tahun, tapi dia ngikutin anak yang di sekitar itu gimana caranya ya? Ini boleh diperjelas Ibu Yana. Terus Ibu Keke Cute, Kak, gimana biar aku nggak terlalu pendiam di keluarga suami, padahal di keluarga sendiri bawel. Nah, kalau ini sih aku sebenarnya sarannya adalah coba tulis dulu apa sih sebenarnya, sama-sama Ibu Krisna Ismadewa. Coba sebenarnya tulis dulu apa sih sebenarnya yang membuat kita tuh nggak nyaman untuk lebih bawel gitu di keluarga suami gitu. Jadi tulis dulu kayak semacam ketakutan kita apa, kecemasan kita apa, terus nanti tulis aja dulu semuanya. Nanti kalau kita udah tenang, kalau bisa pas lagi tenang sih nulisnya, baru kita lihat ini bener nggak ya kayak gitu gitu. Jadi apakah ini karena pikiran kita sendiri atau memang dari keluarga suami tuh ada sesuatu yang pernah dilakukan sehingga membuat kita takut gitu ngomong gitu. Nah, nanti kalau udah kita tahu ketakutannya apa aja, bisa diskusi sama suami atau sama diri sendiri untuk cari tahu biar lebih blend in gimana. Terus jadi atau kayak misalnya kalau kita juga belum tahu nih culture-nya atau kebudayaan atau nggak tahu yang bisa diomongin di keluarga apa, coba tanya suami atau coba perhatiin lihat gitu. Sekedar kayak kita bawain sesuatu atau kemudian kita cuman ikut di situ sambil ngobrol ketawa-ketawa atau senyum-senyum tuh yang penting ada respon baik secara nonverbal atau verbal. Dicobain lagi aja berikutnya, tapi saranku tulis dulu sebenarnya apa yang memberatkan kita, terus kita bisa tahu look terus satu-satu tuh masalahnya apa. Nah, kemudian bagaimana Ibu Nuraini Rai Utami, bagaimana cara mengatasi anak yang sudah menjudge kita sebagai orang tua yang galak? Oke, kalau ini sebenarnya kayaknya butuh deep talk ya, atau diskusi yang lumayan dalam gitu. Oh, oh maaf Bapak Krisna Ismadewa, maafin aku. Selamat, bentar lagi anaknya. Semoga ini ya lancar-lancar ya persalinannya Bapak. Thank you banget lo udah join. Aku seneng banget kalau ada papa-papa ikutan kayak gini. Kembali, maaf tadi aku bilang ibu soalnya. Kembali lagi tadi gimana kalau anak udah ngejudge kita tuh galak gitu. Oke, kita sebenarnya kita itu berarti sinyal ke kita gitu. Mungkin ada kebutuhan anak yang kita nggak penuhi. Walaupun menurut kita udah memenuhi ya. Ini kayak sering banget kejadian gitu. Jadi coba kita diam dulu, mereflect atau kita ingat kayak apa aja sih yang pernah kita lakukan ke anak yang menurut anak tuh terkategori galak. Kalau kita nggak tahu, kita bisa mulai nih PDKT lagi. Kita set up waktu ritual tiap hari ngomong bareng gitu. Terus di satu hari tertentu gitu ya. Jadi jangan langsung tiba-tiba mama pengen ngomong serius sama kamu ya. Dia juga takut gitu. Jadi kayak pas emosinya lagi enak, lagi nggak stres anaknya, lagi nyaman. Terus kita kayak makan bareng mungkin di sofa, makan makanan cemilan yang dia suka gitu. Terus kita tanya, ini yuk main curhat-curhatan yuk atau apa gitu. Terus kita tanya misalnya, apa sih yang kamu paling suka di keluarga ini gitu. Terus apa yang menurut kamu masih berharap di keluarga ini ada gitu atau di mama ada gitu. Jadi nanti biar ketahuan maksudnya dia tuh seperti apa. Dan pada saat situasi itu terjadi sebetulnya yang lebih dibutuhkan adalah kita mendengarkan sih. Kita mendengarkan oh maksudnya dia kita galak tuh gimana. Jadi jangan dibawa terlalu bawa sensitif. Jadi menilai bahwa diri kita tuh sebagai orang yang galak, tapi bisa jadi ada beberapa action atau ada beberapa perlakuan kita yang ternyata nggak cocok di anak, beda kebutuhan, sehingga walaupun menurut kita itu irrational atau kita nggak masuk akal, coba kita sesuaikan lagi kebutuhan dia apa. Apalagi tiap usia tuh beda ya, apalagi kalau ngomongin anak remaja gitu. Semua hal bisa salah buat mereka. Dan memang itu kayak bawaan biologisnya, bukan kayak karena emang mereka ngeselin, bukan, karena memang mereka lagi di situasi otaknya lagi terbentuk nih untuk punya kontrol diri dan kontrol emosi yang lebih baik, sehingga seringkali sensitif dan seringkali insecure, sehingga kita sebagai orang tua yang sudah pernah melewati fase itu akan lebih baik kalau kita membantu sebetulnya apa sih yang jadi keresahan mereka supaya kemampuan mereka untuk memanage emosinya juga lebih baik lagi, kira-kira begitu. Oke, dia ngomong jelek dia ngikutin. Sebentar ya, ini tadi ada pertanyaan. Sebentar, ini aku jawab nanti deh. 5 tahun, adiknya 5 bulan, adik kakak nyubit adik. Oke nih, dari Baby Zuyin. Mau tanya, oh ya sebetulnya kalau psikolog itu dipanggilnya bukan dokter, jadi boleh panggil aku nama atau boleh panggil aku mbak atau apapun gitu, karena kalau yang dokter itu psikiater gitu. Ini sebagai tambahan karena teman-teman sering banget nyerain aku dokter.
Nah kalau misalnya 5 bulan, adiknya sekarang baru 5 bulan, kakaknya 5 tahun terus nyubit gitu. Nah mungkin ini memang yang namanya kecemburuan terhadap saudara kandung itu tuh akan ada terus gitu. Apalagi kalau di usia-usia masih baru-baru gini. Dan berarti selama 5 bulan ini tuh masih proses adaptasi kakak untuk menjadi kakak. Ya sama-sama Ibu Nuraini Rai Utami. Nah, yang namanya proses adaptasi itu untuk tiap anak tuh beda-beda gitu. Nah, adaptasinya kan bukan hanya dia menjadi kakak, tapi juga oh ada orang baru di rumahnya nih, dan nampaknya semua orang merhatiin dia gitu. Dan ibunya yang tadinya mungkin punya waktu banyak sama dia atau bapaknya sekarang udah mulai ke adik ini gitu. Dan banyak hal yang sedang dialami oleh jiwa dan diri kakak ini gitu dalam memahami peran baru ini. Kayak kita misalnya baru masuk kantor baru gitu kan, atau baru masuk sekolah baru kan kayak gitu, semuanya kan jadi bikin khawatir gitu ya. Nah ini yang membuat kalau di anak-anak mungkin keluarannya jadi sedikit agresif atau malah bergantung banget, atau kadang-kadang jadi mundur gitu perilakunya. Jadi yang tadinya misalnya mau udah bisa nggak ngompol, sekarang ngompol lagi. Ini tadi ada nanya juga gimana cara mengurangi cemburuan. Nah, cara yang bisa kita lakukan pertama, kita memang harus kasih waktu-waktu spesial setiap harinya gitu. Bukan cuman mainannya sama, bukan cuman kita beliin kado sama, tapi waktu spesial atensi kita atau fokus kita ke anak ini gitu, yang kakaknya. Jadi misalnya minimal banget kalau sibuk banget 20 menit 30 menit lah gitu. Kita bilang ini special time mama atau special time papa sama kamu. Nanti sampai belnya bunyi ya. Kalau 5 tahun kan mungkin belum semuanya ngerti angka gitu ya. Nanti kita sekarang kamu boleh main apa aja terserah. Nah biarin anaknya main. Kita cuma ngikutin aja. Kenapa kita perlu membiarkan dia memimpin mainannya? Kita perlu sebutkan di awal ini waktu spesial dengan kakak, biar tahu bahwa kita tuh masih loh sayang, masih loh menganggap kamu tuh spesial gitu. Jadi dari situ tiap hari deh coba tuh spend 20 menit 30 menit, kita lihat biasanya tuh akan ada perubahan juga dari kakak. Tapi sepanjang main silahkan kakak yang melit permainannya atau memimpin permainannya. Kita kayak cuman misalnya mendeskripsikan gitu, atau kita ceritain dia main apa. Misalnya dia lempar bola, oh kakak lagi lempar bola ya gitu, atau kita ngikutin cara dia main supaya dia dapat perasaan bahwa dianya tuh merasa diterima gitu. Nah itu yang penting dilakukan. Terus juga pelibatan terhadap peran kakak di kehidupan adik, tapi juga kita highlight, maksudnya itu kita perhatiin. Jadi misalnya minta dibantuin ambil hal-hal yang gampang aja, ambilin tisu basah atau ambilin misalnya ambilin gendongannya adik gitu. Nah tapi nanti pas dia udah ngambilin, kita ngomong makasih ya kakak udah bantuin mama atau bantuin ibu ngerawat adek gitu. Jadi kita spesifik ngomongin terima kasih karena dia membantu apa gitu. Itu sih. Jadi pertama adalah konsisten terhadap pemberian quality time dengan menerima atau membebaskan dia melakukan permainan yang dia sukai, sambil bilang kalau dia ini waktu spesialnya, nggak ada yang boleh ganggu antara ibu sama kamu gitu. Dan bapak juga perlu kayak gitu juga. Kemudian itu tadi kayak coba dinotis hal-hal yang sudah baik kakak lakukan. Karena kayaknya kalau jadi kakak tuh sering kita kayak kena marah mulu gitu sama ibunya gitu. Tapi kalau bener kan nggak disebut gitu. Jadi itu yang supaya makin senang dia punya title kakak ini gitu. Coba ada lagi. Oke. Wow. Aku akan coba jawab sekitar 5-7 menit lagi ya. Oke. Ibu Laura Sembiring, Mbak, anak aku umur 1 tahun tapi udah pinter marah-marah. Kadang suka narik-narik rambutnya sendiri. Wajar nggak ya? Mungkin ini gini Bu, narik-narik rambutnya tuh seperti apa gitu, dan sesering apa, dan selama apa gitu. Kalau marah, ini emang biasanya kalau mulai umur 1 tahun ke atas sampai 4 tahun tuh baru tuh dapat perasaan-perasaan banyak. Dia baru kenal rasanya marah banget, kecewa, kesel gitu tuh baru datang gitu perasaannya. Jadi emang lagi sulit-sulitnya untuk mengkontrol perasaan, karena itu sebenarnya bagian dari perkembangan dia. Jadi ini mungkin sudah masuk juga, beberapa anak dari 1 tahun tuh udah masuk juga fase tantrum gitu, yang membuat itu sebenarnya tantangan buat mereka, tapi juga itu sebenarnya upgrade diri. Kayak kita kalau mau kita mau update handphone itu kan kayak panas gitu kan, mereka lagi kayak gitu. Nah ya makasih juga Ibu Zuyin. Nah itu di situ kita bisa sebetulnya
kalau kita bisa lihat ini udah sampai sewajar mana gitu, apakah ada perilaku narik-narik rambutnya ini tuh bener-bener perilaku menyakiti diri atau dia kayak penasaran aja narik-narik rambut karena baru bisa narik-narik misalnya. Terus juga apakah episode atau lama waktu tantrumnya tuh lama banget nggak, misalnya kalau dia marah-marah tuh marah-marahnya kayak gimana, misalnya nangisnya lebih dari 20 menit apa enggak gitu. Kalau lebih terus dan itu tiap hari banget gitu, mungkin perlu konsultasi kali ini ada apa masalah yang dialami oleh si anak ini yang umur 1 tahun. Tapi kalau kayak masih baru coba-coba terus tiba-tiba dia kok jadi emosian gitu, nah itu memang lagi fase perkembangannya gitu. Terus sebentar, aku cek lagi ada pertanyaan. Cara hadapi, oke, Kak, gimana sih cara hadapi anak yang gak pernah dilarang dan selalu lari dari kesalahannya? Aku butuh tahu ini umur berapa, karena sarannya akan berbeda tergantung usianya ya Ibu D. Maharani atau Bapak D. Maharani 30. Bagaimana menyikapi kakak adik yang sering bertengkar merebutkan mainan padahal mainannya sudah ganda? Ini tadi sebenarnya udah aku jawab Ibu Febri Pusparini. Jadi untuk tiap anak sebenarnya kita perlu kasih waktu-waktu spesial tadi sama orang tua dan main bareng. Terus terkait dengan si berantem ini, coba kalau misalkan mereka berdua bisa dikasih tugas yang sama bikin apa tapi job desk-nya beda gitu ya. Terus kita puji spesifik, wah kakak udah bantuin adik, wah adik juga udah bantuin kakak ya gitu. Jadi kita terus-terusan memberitahu apa yang sudah benar dilakukan sambil kita keep menjalankan si waktu spesial itu gitu. Terus apabila kalau terjadi pertempuran, maksudku kayak kakaknya mukul atau adiknya mukul, hal pertama yang kita perlu lakukan adalah perhatikan korban dulu. Tapi hal nomor 0 sebelum itu, kalau itu bahaya banget dipisah dulu. Setelah dipisah, baru kita perhatikan korbannya dulu. Dari situ nanti ada sinyal ke kakak atau adik kalau dia melakukan sesuatu yang agresif, itu tuh tidak diperhatikan gitu. Sebenarnya dia tahu kalau sebenarnya tuh dia udah merasa bersalah juga anyway di situ gitu. Nah, habis itu baru deh menenangkan si korbannya segala macam. Begitu mereka dua, nanti kakaknya baru begitu udah tenang, baru kita ngomong satu-satu gitu. Dan memang yang namanya kecemburuan terhadap saudara ini akan terjadi terus. Jadi kita nggak ada obat lain selain mempertinggi sabar kita, meningkatkan kesabaran kita, dan itu tadi kita harus punya waktu buat masing-masing secara spesial dan di notice atau diperhatikan, disebutkan hal yang sudah baik mereka lakukan, kira-kira gitu. Oke, satu lagi pertanyaan aku jawab ya. Wah, ini pertanyaannya bagus. Stimulasi untuk bayi 3 bulan apa ya? Dan buku bacaan atau mainan lebih efektif yang apa ya? Basically kalau anak-anak di bawah 6 bulan itu sebenarnya kan mereka tuh kalau keluar dari rahim itu kan indra-indrawinya, jadi jendela untuk mereka bisa berkembang itu dari indrawinya, dari penglihatannya, dari penciumannya, lidahnya, perasa, terus kayak pendengaran gitu, dan juga sebenarnya yang jarang orang tahu tuh otot dan keseimbangan gitu. Nah, ini si multi indra inilah yang kita stimulasi atau kita stimulasi supaya otak yang dimiliki oleh anak itu kan udah ada syaraf-syarafnya, tapi maksudnya ibaratnya baru bisa berfungsi dengan baik kalau antara satu sel syaraf dengan sel syaraf lain itu tuh tersambung. Nah, tersambungnya ini tuh dari kegiatan yang kita lakukan lewat indera tadi. Makanya dilarang tuh untuk memberikan screen time, karena kan itu kita cuma pasif ngelihat doang gitu kan. Nah, kemudian kita bisa ngapain aja gitu. Nah, kalau udah 3 bulan ke atas tuh basically kayaknya semua indranya tuh udah mulai nyala gitu. Dia lagi mulai penasarannya gitu. Jadi bisa kita kasih benda-benda yang warna-warni untuk dia lihat, entah itu buku, entah itu mainan, dan bisa digabung dengan tummy time. Kan biasanya masih tummy time. Jadi supaya tummy time kan penting untuk nanti basic atau dasarnya dia merangkak, duduk, berjalan gitu. Itu kan semua dari situ gitu ya. Jadi otot perutnya dan otot bahu, terus kayak leher, semuanya tuh terbentuk dari tummy time atau menelungkupkan anak. Dan harus di media yang jangan empuk-empuk banget ya. Memang karena kalau empuk anaknya jadi nggak berusaha untuk berdiri gitu, dan biasanya tuh ada limit waktunya gitu, mereka suka marah-marah. Nah, sambil supaya nggak marah-marah, supaya makin lama makin kuat nih ototnya gitu, depannya pada saat tummy time bisa kita kasih buku, bisa kita kasih benda yang warna-warni, atau bisa sambil ngobrol sama kita gitu, kita ceritain yang mana aja membantu mereka untuk tummy time lebih lama. Dan juga
kita bisa sambil ngenalin warna. Kadang-kadang dulu aku tuh kayak suka ngasih bau-bauan bumbu gitu ya, atau kayak ya ngeliatin kondisi kamar atau ngeliatin kondisi luar gitu. Jadi bener-bener eksplorasi indera. Kalau yang otot karena belum terlalu bisa megang, yang penting dia tummy itu. Nanti kalau untuk yang keseimbangan biasanya suka aku kayak kayak aku main-mainin jadi kayak itu loh pesawat gitu. Atau kalau punya gym ball, itu dulu anak aku tuh sama bapaknya, biasanya bapak-bapak tuh yang lebih jago ekstrim tapi aman gitu ya. Kalau ibu tuh kita deg-degan gitu. Nah itu tuh kayak dimajuin, mundurin gitu. Jadi di roll badannya di situ gitu. Jadi itu adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, oke. Ada lagi, sepertinya banyak. Namun sayang sekali karena kita udah mau masuk di akhir acara. Jadi tadi sih ada beberapa pertanyaan yang udah masuk, insya Allah udah aku jawab semua ya. Mungkin 1-2 nih yang dari laporan tim aku yang aku belum jawab. Boleh ditanyain lagi di VT kita, karena kita belum dapat fitur yang tanda tanya itu ya. Nanti kalau kita bisa bikin konten dalam bentuk VT, kita bikin konten dalam bentuk VT. Kalau misalnya pertanyaannya harus dijawab panjang, Selasa depan kita ketemu lagi dan langsung aja di jam 6:30 langsung ditanyain. Nanti biasanya pertanyaan yang masuk tuh udah dicatat sama tim aku, nanti kita bisa langsung tanya jawab. Terima kasih semua waktunya hari ini. Ini jam-jam mau nidurin anak juga. Selamat istirahat dan jangan lupa tetap follow Instagramnya 3 Generasi, TIGA Generasi. Dan ini sebenarnya akan di save di YouTube. Jadi YouTube-nya, live lagi-nya setiap Selasa Ibu. Setiap Selasa jam 18.30, biasanya tuh 1 jam, cuman hari ini aku bisanya cuma setengah jam gitu. Nah tapi nanti ini udah di save di YouTube, jadi silahkan ke YouTube juga. Nanti mungkin kedepannya kita suka ada guest, mystery guest gitu ya, mungkin yang dari perwakilan ayah atau perwakilan ibu-ibu lain untuk ngobrol sama aku biar obrolan live-nya tuh lebih menyenangkan. Jadi, dan kalau ada misalnya yang mau konsultasi secara online dulu atau secara offline, itu bisa hubungi link-link yang ada di Instagramnya 3 Generasi. Basically kita praktek di 2 tempat, di Klinik Brawijaya Kemang dan juga di Bintaro. Tapi kita juga buka online buat satu Indonesia kalau memang diperlukan gitu. Nanti silahkan kontak aja ke nomor yang ada di Instagramnya TIGA Generasi. Terima kasih semuanya, sampai bertemu lagi minggu depan.